Dana mana nih Pak yang paling bagus untuk dipegang para investor dan Sobat Cuan di tahun 2021 ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya, karena memang saya sendiri juga cukup bullish ya untuk tahun ini. Tim kita di Terima Kasih kita merasa bahwa tahun inilah di mana IHSG tahun yang tepat untuk IHSG untuk breakaway ya, breakout. Jadi kita akan melampaui 6.500 levelnya, dan definition berarti reksadana yang paling baik adalah reksadana saham, Daniel, dalam kondisi seperti itu. Of course asumsinya adalah tadi saya katakan vaksin didistribusikan dengan efektif ya, lancar, dan juga situasi COVID di Indonesia terkendali. Itu saya rasa yang paling penting. Kalau untuk Omnibus Law memang masih bisa menunggu beberapa bulan atau satu tahun ke depan, karena impact-nya memang Omnibus Law adalah sesuatu yang struktural ya, sesuatu yang jangka panjang sifatnya. Kalau teman-teman lebih berpikiran untuk tahun ini, ya tentu saja lebih penting faktor vaksin ini didiskusikan dengan baik. Reksadana kedua mungkin yang return-nya juga tidak terlalu kalah jauh ya, adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap tahun lalu menjadi unggulan atau pemenang, mungkin tahun ini akan menjadi nomor 2. Tetap return tetap menarik, tapi mungkin sedikit lebih rendah daripada return reksadana saham. Dikarenakan proyeksi kami adalah bond yields akan turun, tapi tidak seagresif turunnya bond yields di tahun ini. Jadi contohnya tahun depan kita memproyeksikan bahwa Bank Indonesia akan cut interest rate lagi sekitar 25 basis point only dibanding tahun ini yang lebih banyak. Jadi movement dari bond yields akan lebih terbatas. Tapi tetap bullish ya, karena tadi saya katakan real yield bond yields di Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Nah, yang menarik adalah dalam pandangan kami reksadana campuran juga bisa menjadi pilihan yang menarik, asalkan reksadana campuran yang cukup fleksibel, Daniel. Memang kebanyakan reksadana campuran itu tertata atau secara struktural mereka alokasinya sangat ketat gitu ya. Misalnya 60-40, 60% saham, 30% obligasi. Biasanya mereka swingnya sangat sedikit. Jadi paling kalau bullish saham bisa 65-35 gitu ya. Atau kalau lagi bearish 55-45. Ada beberapa reksadana campuran, kami juga punya yang lebih fleksibel, Daniel. Jadi di mana reksadana campuran itu bisa swing lebih besar ke saham ketika bullish untuk saham marketnya, dan swing lebih besar ke obligasi ketika kondisi pasar saham tidak terlalu dianggap tidak terlalu baik. Jadi kalau fleksibel itu juga reksadana campuran boleh dilirik oleh teman-teman. Berarti susunannya reksadana saham dulu, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan yang terakhir reksadana pasar uang ini sifatnya opsional gitu ya Pak ya. Kalau masih punya dana baru dimasukkan ke reksadana campuran, reksadana pasar uang, begitu ya Pak? Betul sekali, Daniel. Ya. Baik, kalau kita lihat dengan potensi kenaikan begitu dari reksadana saham sendiri. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga nih dari Sobat Cuan, seberapa cuan begitu Pak ini bisa menutup gap dan seberapa cepat bisa menutup gap reksadana saham ini yang tadinya Pak Antoni katakan sekarang ada di kisaran rata-rata minus 6%, ini bisa kembali ke level 0% begitu Pak, atau mungkin bahkan bisa lebih tinggi daripada itu? Saya kira bisa lebih tinggi ya, Daniel. Pasar saham di 2021 proyeksi kami return-nya itu bisa antara 12-15% rata-rata ya. Jadi reksadana sahamnya bisa ada yang lebih tinggi dari itu atau lebih rendah sedikit, tergantung apakah mereka konservatif atau agresif. Jadi antara 12-15% untuk saham. Untuk obligasi mungkin lebih rendah, antara 8% rata-rata, jadi antara 7-9%. Dan campuran mungkin in between ya, Daniel. Antara 8-13% diantaranya reksadana campuran. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.